Ladies, pernah nggak lu jalanin hubungan udah lama sama dia, lu support segalanya untuk dia, lu komit sama dia, pokoknya tuh lu udah yakin banget dia yang terbaik untuk lu. Tapi akhirnya nikahnya sama orang lain. Sakit. Pernah? Atau nggak mau ngalamin kayak gitu? Yuk, tonton video ini karena kita akan ngebahas 3 tanda kalau lu tuh cuma jagain jodoh orang. Let's go! Yo ladies, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gua Jose Aditya di sini untuk yang baru pertama kali join. Perkenalkan, gua adalah seorang love and relationship coach khusus untuk wanita di Indonesia. Gua juga founder True Love, gua juga founder lovecoach.id. Dan di kali ini akhirnya kita upload lagi. Yeay! Karena udah lama banget kita nggak upload, banyak banget yang DM sama gua, "Coach, kapan sih YouTube-nya mulai lagi? Kok nggak pernah di-upload lagi?" Bukan nggak mau ladies, tapi memang waktunya tidak ada. Nah sekarang waktunya udah ada, insya Allah kita bisa konsisten ya. Kita ada di segmen Logika Cinta Jose Aditya, di mana kita akan mengedepankan yang namanya kesadaran. Karena cinta tanpa kesadaran akan membuat sebuah yang sia-sia, karena akan jadi sakit hati doang. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya lu tahu bahwa lu tuh sebenarnya cuma ngejagain jodoh orang aja. Nggak mau kan? Lu udah komit, lu udah invest, lu udah melakukan segala-galanya, tapi akhirnya dia nggak jadi sama lu. Akhirnya dia nikahnya sama yang lain. Kan rasanya sakit. Dan bukan cuma sakit sih, buang-buang waktu. Ya nggak sih? Rugi banget. Karena bayangin deh, ketika lu jalin hubungan sama seseorang, let's say lah pacaran ya. Gua tidak menyarankan pacaran sebenarnya, tapi let's say lah pacaran. Berapa uang yang sudah dikeluarkan? Berapa waktu yang sudah dikeluarkan? Bahkan bukan cuma itu. Mungkin lu sudah melakukan hal-hal yang sekedipi papap yang tidak perlu dilakukan sebelum menikah. Nah, kalau itu semua sudah terjadi, kan lu yang rugi juga. Nah, terus gimana dong? Satu-satunya cara adalah dengan mencegah itu semua terjadi, dengan tahu dulu nih, sadar dulu, karena sadar adalah modal utama, tahu dulu apa sih tandanya kalau lu tuh lagi jagain jodoh orang atau enggak. Yang pertama, tanda kalau lu tuh selama ini cuma ngejagain jodohnya orang, yang paling ketara, ketika lu nggak dapetin kepastian sama sekali. Lu bahkan nggak tahu, nggak dikasih spoiler ini arahnya kemana. Pokoknya tuh jargon utamanya, kita jalanin aja, kita kan udah nyaman kayak begini. Gitu terus ya. Sampai akhirnya padahal kalian tuh udah jalin hubungan, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, 5 purnama berlalu, sampai akhirnya udah 3 lebaran berlalu, nggak kemana-mana, nggak tahu. Berantem sama iya, jalan-jalan sama iya, terus hubungan udah mulai ngerasa flat, tapi nggak jelas ini arahnya mau kemana. Ini agak waspada sih, ini bukan kartu kuning lagi, ini kuning agak kemerah ya. Kuning udah rada kemerah, kenapa? Karena ketika lu udah jalin hubungan begitu lama, tapi nggak ada kepastian, bahkan tidak ada spoiler sedikit pun ini mau ke arah kemana, biasanya itu tanda dari sebuah hubungan yang nggak ada tujuannya. Dan gua selalu mengibaratkan kehidupan romansa, pernikahan, dan sebuah hubungan relationship antara pria dan wanita itu ibarat sebuah kendaraan. Makanya kan ada yang bilang kan bahtera rumah tangga, karena bahtera kayak kapal. Tapi kalau bahtera kayaknya udah jadul ya. Anggaplah itu kayak mobil, anggaplah itu kayak motor, kan kendaraan juga. Kalau mobil kita punya, sebagus-bagusnya mobil, semahal-mahalnya mobil, tapi nggak dipakai ke tempat tujuan, nggak dipakai jalan, cuma jogrok aja di garasi, nggak dirawat, nggak diapa-apain, apa yang terjadi? Rusak kendaraannya. Dan ketika udah rusak, biasanya tuh udah mulai masuk ke toxic relationship, udah masuk ke drama yang nggak penting, udah yang hal kecil digede-gedein. Kalau udah kayak gini, lu perlu waspada sih, jangan-jangan gue selama ini cuma jagain jodoh orang, atau ya berpotensi kemungkinan akan ke arah sana. Terus gimana dong cara mengatasinya? Ya mulai ngomong, "Mas, kita kira-kira mau ke arah kemana ya? Kalau misalkan kita satu arah, kita lanjutin. Kalau nggak satu arah, ya udahlah ya. Lebih baik kan daripada kita terluka satu sama lain, maunya gimana?" Gitu. Itu dulu percakapan awalnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya tanda terbesar bahwa lu tuh cuma jagain jodoh orang ketika, "Coach, emang ada cara bikin pasangan jadi setia? Aku tuh udah setia nemenin dia dari nol, tapi ujung-ujungnya tetap dia pilih yang lain." Sering denger gak kisah kayak gini? Sialnya masih banyak wanita yang gak paham sama konsep kesetiaan. Mereka pikir mereka bisa bikin cowok setia dengan mereka berkorban banyak. Mereka pikir mereka bisa bikin cowok setia dengan nemenin dari nol.
Faktanya, pengorbanan bukan hal yang bisa bikin cowok jadi setia. Terus apa dong? Mau tahu rahasianya? Yuk, kamu bisa pelajari di webinar yang akan kita adakan dalam waktu dekat yang judulnya Membuat Pasangan Jadi Setia. Ikuti teknik-teknik yang akan gue share di sana dan jadilah wanita satu-satunya untuk dia. Yuk, join webinarnya, langsung aja klik link yang ada di bawah atau ketik di browser kamu. Buruan, daftar ya! Yang tadi tuh, lu udah mulai ngobrol tuh, ngajak ngobrol. Yuk, kita ngobrol ini mau dibawa kemana? Dan ketika lu sudah mulai menanyakan spoiler masa depan, dan dia selalu mengalihkan, set, atau pakai jurus ninja, menghilang, hilang gitu ya. Kalau udah kayak gitu, itu wajib waspada juga. Karena kalau pria yang memang benar-benar serius pengen memiliki lu, pengen menikahi lu, ketika ditanya, mungkin dia agak sedikit tidak nyaman. Tapi lihat deh, reasonnya kenapa nggak nyaman. Kalau pria yang serius, biasanya ngerasa tidak nyamannya karena takut. Takut belum punya modal yang cukup, takut gak bisa ngebahagiain lu di pernikahan, takut ngadepin orang tua lu. Lihat dulu, alasan ketika dia menghindar karena apa? Kalau misalkan ketahuan nih, oh berarti karena ini, bisa diomongin kan solusinya. Karena cowok itu memang jauh lebih bodoh sih daripada wanita soal komitmen. Karena kan cowok punya blueprint ya, cowok punya rencana hidup. Gue 5 tahun ke depan mau ini, 10 tahun ke depan gue mau ini, gue pengen punya ini, pengen beli ini, pengen menjadi ini. Cowok tuh biasa punya yang seperti itu. Tapi cowok itu bodoh untuk mengintegrasikan blueprint yang dia punya dengan hubungan relationship. Karena dia pikir, kalau gue nikah, gue gak bisa beli rumah. Kalau gue nikah, gue gak bisa begini. Gue membuang impian gue. Akhirnya, dia menunda tuh, delay tuh. Tapi lihat dulu, kira-kira dia tuh selalu pakai jurus ninja menghilang karena apa? Apakah karena reason yang blueprint tersebut? Kalau iya, maka tugas lu adalah bikin planning sama dia dan tunjukkan sama dia bahwa hubungan sama lu itu tidak menjauhkan dia dari blueprint-blueprintnya, tapi bahkan mendekatkan dan mempermudah dia untuk mencapai blueprintnya. Tunjukkan itu. Tapi kalau misalkan bukan karena itu, nggak ada alasan, nggak ada reason, dan lu nggak paham nih mau dibawa kemana padahal udah lama. Dan lu bahkan ya, lu nggak diajak kenalan sama keluarganya, lu nggak diajak kenalan sama adiknya, lu nggak diajak masuk ke circle-nya. Itu kalau udah kayak gitu ya, kabur deh mendingan ya. Ini bukan solusi pasti sih, tapi ya gimana lagi dong? Daripada lu yang capek dan makan hati, lebih baik lu yang ngasih kepastian ke diri lu sendiri. Gitu, makanya ciri-ciri yang ketiga, tanda lu cuma jagain jodoh orang adalah ketika yang tadi gue bilang nggak mau ngenalin lu ke circle-nya ke circle-nya dia. Karena gini teman-teman, wanita kan pengennya ketika jalin hubungan sama seorang pria, dia pengennya itu menjadi circle of gravity, circle of life-nya si cowok kan. Bahwa gue ini bukan cuma aksesoris loh, gue ini bukan cuma orang yang dibawa-bawa ke kondangan loh, ya dong. Tapi gue juga pengen jadi partner dalam hidup lu. Dan gimana caranya lu bisa jadi partner kalau lu aja nggak dikenalin sama inner circle-nya, nggak dikenalin sama teman dekatnya, nggak dikenalin sama keluarganya. Jangan mimpi. Tapi hal ini lu perlu lihat dulu momentumnya. Lu udah sedekat apa sama dia? Kalau lu baru sebulan atau baru 3 bulan lah let's say ya, dan lu belum dikenalin, itu masih oke lah. Karena bisa jadi si cowok juga masih ngejaga nih. Karena ada cowok yang prinsipnya gue nggak akan bawa ke circle gue sebelum gue yakin apakah dia itu jodoh sejati gue atau bukan. Tapi biasanya itu di fase 3 bulan lah, 6 bulan itu udah kelamaan. Udah 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Gak dikenal sama circle-nya dia. Gimana tuh? Susah bu, mau gimana? Gak bisa, mau diapain juga. Jadi lebih baik kalau lu udah ketemu nih 3 tanda ini. Yang pertama, dia gak ngasih kepastian apapun, gak ada spoiler ke masa depan, dan ketika mau ditanyain spoilernya selalu menghindar, pakai jurus menghilang, dan ini gak ada hubungannya sama blueprint dia, bener-bener gak ada alasan, dan udah lama nih hubungannya tapi dia gak ngenalin lu ke inner circle-nya dia, ya sudahlah ya, daripada lo. Jangan-jangan ya, ada cowok lain yang jauh lebih baik, yang sedang ngeliatin lu dari jauh, tapi gak bisa masuk karena ngeliat lu lagi sama dia. Jangan-jangan cowok itu adalah pria yang tepat buat lu. Atau jangan-jangan pria tepat buat lu adalah pria yang lu gak kenal sama sekali. Yang mungkin lu ketemunya lewat Instagram, yang mungkin lu ketemunya lewat online dating, yang mungkin lu ketemunya lewat seminar, community. Karena lebih baik menikah dengan orang yang tepat daripada menjomblo sendirian. Ya dong? Menemukan jodoh memang penting, tapi menemukan jodoh yang tepat jauh lebih penting. Biar apa? Biar bahteranya jalan sampai akhir. Karena ujung-ujungnya kalau nanti terjadi
kekerasan di rumah tangga, terjadi toxicity di rumah tangga, dan lu udah punya anak, terus misalkan anak lu tidak terdidik dengan baik, anak lu tidak terfasilitasi dengan baik, kan yang kasihan anaknya. Orang tua yang salah, anak yang nanggung. Jangan sampai ya. Oke? Jadi pastikan berhenti di lu aja. Kalau misalkan lu ngeliat orang tua lu kayak gitu, berhenti di lu aja. Mulai dari pola yang baru, ketemukan pria yang tepat. Ya, itu dia ladies. Akhirnya kita upload lagi YouTube. Nah, teman-teman, sebelum pamitan, gue pengen ngingetin lu semua untuk lu yang pengen belajar upgrade diri dan belajar upgrade soal romansa lu. Lu sekarang bisa ikutan di membership kita yang namanya True Love. Silahkan ketik di browser www.truelove.id atau klik link yang ada di bawah untuk teman-teman bisa belajar upgrade diri dan upgrade juga soal relationship dari yang terbaik. Dan gini, kalau seandainya dari teman-teman udah ngerasa, oh iya ya, dia bukan pria yang tepat ya, gue perlu cabut dari dia. Kan kalau cabut rasanya sakit, coach. Gimana, coach? Gue nanti trauma, nanti gue gak move on. Untuk lu yang pengen bebas dari trauma, untuk lu yang pengen pulih dari rasa sakit di masa lalu, lu bisa join di True Love, karena di True Love ada course yang judulnya 30 hari menuju pulih bareng sama Coach Iis Antea. Nanti lu bisa belajar di sana terapi diri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, tanpa bergantung dengan kalau bisa ya, tanpa bergantung dengan buku, tanpa obat, sehingga lu bisa memulihkan lu sendiri. Gitu sih dari gua paling. Klik link yang ada di bawah untuk dapetin harga terbaiknya, investasi terbaiknya. Kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Gue Jose Aditya pamit. Be great, be love, and start the day. Dadah.